Bayangkan ponselmu mati, tidak ada internet, tidak ada musik, tidak ada film, tidak ada buku, tidak ada permainan, dan baterainya tidak akan pernah terisi lagi. Sekarang, bayangkan kamu harus hidup seperti itu bukan selama 1 hari, tetapi seumur hidup. Itulah dunia manusia purba. Mereka tidak punya layar untuk disentuh ketika percakapan berhenti. Tidak ada notifikasi saat suasana menjadi sunyi. Tidak ada apapun yang sengaja dibuat untuk mengisi waktu. Jadi, apa yang mereka lakukan saat bosan? Jawaban paling mudah adalah mereka tidak pernah sempat bosan. Hidup mereka terlalu keras. Setiap hari pasti dihabiskan untuk berburu, menghindari predator, mencari air, dan berusaha agar tidak mati. Tapi gambaran itu tidak sepenuhnya benar. Manusia purba memang menghadapi bahaya yang tidak kita alami sekarang. Namun berburu bukan pekerjaan yang berlangsung tanpa henti. Makanan tidak selalu dicari dari matahari terbit sampai gelap. Dan ketika kebutuhan hari itu selesai, mereka masih memiliki sesuatu yang sangat kita kenal. Waktu kosong. Masalahnya, kebosanan tidak meninggalkan fosil. Arkeolog dapat menemukan ujung tombak, tulang hewan, sisa api, dan pigmen berusia puluhan ribu tahun. Tetapi mereka tidak dapat menggali satu sore ketika seseorang duduk, menatap tanah lalu berpikir, aku tidak tahu harus melakukan apa. Jadi, kita tidak bisa mengetahui secara langsung seberapa sering manusia purba merasa bosan. Namun, kita dapat melihat masyarakat pemburu peramu yang dipelajari antropolog lalu menggunakannya sebagai jendela yang tidak sempurna menuju kehidupan masa lalu. Pada 1960-an, antropolog Richard Lee mengamati masyarakat Ju garis miring Hoansi di wilayah Kalahari. Hasilnya mengejutkan banyak orang. Dalam pengamatannya, waktu yang digunakan untuk memperoleh makanan jauh lebih sedikit daripada yang dibayangkan masyarakat industri. Bahkan setelah pekerjaan lain diperhitungkan, hidup mereka tidak terlihat seperti perlombaan bertahan hidup selama 24 jam. Penelitian yang lebih baru terhadap masyarakat Akta di Filipina juga menemukan bahwa kelompok yang lebih bergantung pada berburu dan meramu memiliki lebih banyak waktu luang dibandingkan kelompok yang mulai beralih ke pertanian. Ini tidak berarti kehidupan pemburu peramu mudah. Satu perburuan dapat gagal, cedera kecil dapat berbahaya. Kekeringan dapat mengubah seluruh kehidupan sebuah kelompok. Jumlah kerja juga berbeda menurut musim, lingkungan, usia, dan jenis pekerjaan yang dihitung. Tetapi satu hal menjadi jelas, nenek moyang kita tidak selalu sibuk. Lalu apa yang terjadi ketika tidak ada hewan yang sedang dilacak, tidak ada umbi yang perlu digali, dan tidak ada ancaman yang mendekat? Mereka melakukan pekerjaan kecil. Alat batu diperiksa, tombak diperbaiki, kulit diproses, tali dibuat, kayu dibentuk, makanan dibagi, kutu dan kotoran dibersihkan dari tubuh satu sama lain. Banyak kegiatan ini tidak memiliki batas tegas antara bekerja dan bersantai. Kamu dapat mengasah alat sambil berbicara. Kamu dapat merajut serat sambil mengawasi anak. Kamu dapat memperbaiki tombak tanpa diperintah siapapun dan tanpa menghitung kapan jam kerja berakhir. Hidup tidak dibagi menjadi 8 jam bekerja dan sisa hari untuk hiburan. Semuanya bercampur, tetapi di sini ada jebakan lain. Kita sering menganggap diam sebagai bosan. Jika seseorang tidak bekerja, tidak berbicara, dan hanya duduk, kita mengira tidak ada apa-apa yang sedang terjadi. Padahal bagi pemburu, diam bisa menjadi keterampilan, menunggu jejak, mendengar perubahan suara burung, mengamati arah angin, mengenali apakah semak bergerak karena hewan atau hanya karena udara. Bagi kita, menunggu adalah jeda sebelum kehidupan dimulai lagi. Bagi mereka, menunggu adalah bagian dari kehidupan. Tubuh mungkin tidak bergerak, tetapi perhatian tetap bekerja. Seorang pemburu dapat duduk lama tanpa menerima rangsangan baru karena hal kecil justru memiliki arti. Satu ranting patah, satu burung tiba-tiba diam, bau yang berubah, bayangan yang tidak seharusnya ada. Dunia mereka lebih sepi daripada dunia kita, tetapi bukan berarti terasa kosong. Mereka juga hidup dengan ritme, bukan jadwal. Ada hari ketika makanan mudah ditemukan dan ada hari ketika kelompok harus bekerja jauh lebih keras.
Ada musim yang dipenuhi perjalanan, lalu masa ketika panas, hujan, atau persediaan membuat orang tinggal lebih lama di satu tempat. Waktu luang datang dalam gelombang, dan mungkin karena itulah mereka tidak selalu menganggapnya sebagai keadaan darurat yang harus segera diisi. Namun, manusia tidak hanya mengisi waktu dengan tugas. Mereka juga bermain. Anak-anak pemburu pramu membuat boneka, tempat berlindung kecil, busur mini, dan versi sederhana dari alat orang dewasa. Sebuah tinjauan terhadap ratusan catatan dari puluhan masyarakat pemburu pramu menemukan bahwa sebagian besar benda yang digunakan anak-anak dalam catatan itu berkaitan dengan permainan. Mereka meniru perburuan, mereka berlari, mereka bergulat, mereka menguji ketangkasan, mereka belajar aturan sosial tanpa menyadari bahwa mereka sedang belajar. Dan orang dewasa tidak berubah menjadi mesin serius begitu masa kecil berakhir. Mereka bercanda, menari, bernyanyi, menggoda satu sama lain, memainkan permainan, dan membicarakan orang yang tidak sedang berada di sana. Ya, kemungkinan besar manusia purba bergosip. Gosip mungkin terdengar tidak penting, tetapi dalam kelompok kecil, informasi tentang siapa yang dapat dipercaya, siapa yang pelit, siapa yang membantu, dan siapa yang melanggar aturan dapat menentukan apakah sebuah kelompok tetap bekerja sama. Tidak ada surat kabar, orang lain adalah beritanya. Lalu malam tiba, api mengubah waktu kosong menjadi sesuatu yang belum pernah dimiliki primata lain dalam bentuk yang sama. Cahaya api memungkinkan manusia tetap terjaga setelah pekerjaan praktis berakhir. Antropolog Polly Wisner menganalisis percakapan Zhu Hoanxi dan menemukan perbedaan tajam antara siang dan malam. Percakapan siang hari lebih banyak berkaitan dengan urusan praktis. Di sekitar api pada malam hari, pembicaraan bergeser menuju cerita, orang-orang jauh, mitos, pengalaman masa lalu, tarian, dan dunia yang berada di luar momen saat itu. Api tidak hanya menghangatkan tubuh, api memberi pikiran tempat untuk berkeliaran. Bayangkan, satu malam tanpa layar, tanpa cahaya listrik, dan tanpa jam yang memerintahkanmu untuk segera tidur. Kamu hanya memiliki api, kegelapan, dan beberapa wajah yang sudah kamu kenal sepanjang hidup. Seseorang menceritakan perburuan yang gagal, orang lain melebih-lebihkannya. Seseorang membuat lelucon, seorang anak bertanya dari mana bintang berasal. Lalu sebuah jawaban diciptakan, mungkin jawaban itu salah, tetapi cerita tersebut diingat, kemudian diceritakan lagi. Lalu berubah menjadi pengetahuan, peringatan, identitas, atau mitos. Disinilah waktu yang tampak tidak produktif menjadi sangat penting, karena kebosanan bukan sekadar kekurangan hiburan. Peneliti psikologi menggambarkannya sebagai sinyal bahwa kegiatan yang sedang dilakukan tidak lagi terasa cukup bermakna atau merangsang. Perasaan tidak nyaman itu mendorong kita mencari tujuan lain. Dengan kata lain, kebosanan mungkin bukan kerusakan pada otak. Ia mungkin tombol pencarian. Ketika tidak ada masalah mendesak, pikiran mulai menghasilkan masalahnya sendiri. Bagaimana jika batu ini dipukul dari sudut berbeda? Bagaimana jika jebakan dipasang di jalur lain? Bagaimana jika tanda pada dinding memiliki arti? Bagaimana jika kisah tentang hewan ini menjelaskan aturan kelompok? Kita tidak dapat membuktikan bahwa satu alat atau lukisan tertentu lahir karena seseorang sedang bosan. Tetapi penelitian modern menunjukkan bahwa tugas sederhana yang membiarkan pikiran mengembara kadang dapat membantu pemecahan masalah kreatif. Pikiran yang tidak diarahkan mulai menggabungkan hal-hal yang sebelumnya terpisah. Dan manusia purba memiliki banyak momen seperti itu. Berjalan jauh, menunggu hewan muncul, duduk saat hujan, menjaga api, mengawasi anak, berbaring saat panas terlalu kuat untuk bergerak. Mereka tidak selalu melakukan sesuatu yang terlihat penting. Kadang mereka mungkin hanya menatap, namun ada perbedaan besar antara kebosanan mereka dan kebosanan kita. Bagi manusia purba, waktu kosong tidak selalu berarti sendirian. Mereka hidup di tengah kelompok kecil. Suara, sentuhan, percakapan, dan kegiatan orang lain terus berada di sekitar mereka. Bahkan saat tidak melakukan apa-apa, mereka tetap berada di dalam kehidupan sosial. Kebosanan modern sering terjadi dengan cara yang aneh. Kamu bisa sendirian di kamar, tetapi menerima ratusan potongan informasi dalam 1 jam.
Kamu melihat wajah orang yang tidak mengenalmu, mendengar potongan lagu, membaca kemarahan orang asing, lalu berpindah ke video berikutnya sebelum pikiran sempat menyelesaikan satu gagasan. Kita tidak kekurangan stimulasi. Kita tenggelam di dalamnya, dan semakin sering otak menerima sesuatu yang baru setiap beberapa detik, semakin menyakitkan momen tanpa rangsangan terasa. Antrean 2 menit terasa terlalu lama, makan tanpa video terasa kosong, duduk diam terasa seperti masalah yang harus segera diperbaiki. Manusia purba mungkin merasa bosan karena tidak ada kegiatan yang menarik. Kita sering merasa bosan karena kegiatan biasa tidak dapat bersaing dengan mesin yang terus menawarkan sesuatu yang lebih baru. Itu bukan jenis kebosanan yang sama. Bagi nenek moyang kita, rasa bosan mungkin mengirim mereka menuju dunia, berbicara dengan orang lain, membuat berenda, menjelajah, bermain, mengamati, menciptakan cerita. Bagi kita, rasa bosan sering mengirim tangan menuju layar, dan tangan itu bergerak sebelum kita sempat menyadarinya. Jadi, apa yang dilakukan manusia purba ketika bosan? Mereka mungkin memperbaiki alat yang sebenarnya belum rusak, mengukir sesuatu yang tidak dibutuhkan, mengganggu teman, mengulang cerita lama, tidur, bermain dengan anak-anak, berjalan tanpa tujuan yang jelas, menatap api, membayangkan sesuatu yang belum ada. Dengan kata lain, mereka melakukan hal yang dilakukan manusia ketika tidak ada yang memerintah perhatian mereka. Mereka menciptakan sesuatu untuk diperhatikan. Kita menganggap kebosanan sebagai ruang kosong, sesuatu yang harus dibunuh secepat mungkin. Tetapi, mungkin ruang kosong itulah yang memberi manusia kesempatan untuk bermain, membangun hubungan, menemukan ide, dan mengubah pengalaman menjadi cerita. Manusia purba tidak memiliki hiburan tanpa batas, namun mereka mungkin memiliki sesuatu yang semakin sulit kita pertahankan. Pikiran yang dibiarkan sendiri cukup lama untuk pergi ke tempat yang tidak direncanakan. Kita mendapatkan seluruh dunia di dalam layar, dan sebagai gantinya kita mungkin kehilangan kemampuan untuk duduk di depan api yang tidak menampilkan apapun, lalu menemukan sesuatu di dalam kepala kita sendiri.